Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ini selamat datang di project gue yang terbaru, Health Syndrome Podcast. Kebetulan ini adalah episode pertama gue. Kalau kita mau bikin podcast dan episode pertama, tentu kita butuh narasumber bintang tamu yang cukup bombastis juga dong. Dan kebetulan narasumber kita yang pertama ini sebenarnya gue udah kenal lama banget sama dia. Dari zaman kuliah bareng, dari zaman belum kerja, dari zaman mulai kerja masih miskin, kerja berikutnya kok nggak tambah kaya juga. Dan dia sahabat gue banget. And please welcome Kidi. Kabar Ki? Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Pak ya. Iya boleh. Apa kabar Ki? Baik banget cuy. Ki. Lu masih inget gak sih? Kita pertama kali ketemu di kampus tuh kapan? Di mana? Dan kejadiannya kayak apa sih? Gila, kejadian kayaknya tuh kesannya. Dulu. Kejadian kayak suatu accident banget ya nggak sih? Kejadian kok. Yang udah pasti di kampus ya. Tapi awal masuk nih lucunya, gue awal masuk ketemu sama si Yadza Aka Uki ini, ya kan? Itu tuh setelah beberapa kelas, setelah udah beberapa bulan mau pindah, udah beda semester lah ya. Oh iya. Jadi karena kita nggak kelas baru tuh nggak tahu gue bener-bener kayak ngerasa stranger, ini siapa, dia siapa, karena kan kita di semester 3 I feel you. Karena di semester 3 itu baru kita tuh penjurusan di kampus kita. Dimana biasanya kan kalau beberapa kampus dari semester awal mereka udah langsung penjurusan kan, tapi kalau kampus kita tuh enggak ya. Semester 3 Iya. Jadi bikin bingung gitu loh. FYI, gue baru ketemu Kidi itu di semester 3 ya. Iya, Enggak yang maba baru masuk bareng gitu tuh enggak ya. Dari situ gue tuh agak lupa. Kalau ditanya sama orang, lu kenal sama Kidi tuh, bisa deket sama Kidi tuh karena apa sih? Pas semester berapa sih? Pas kejadian apa sih? Kegiatan apa? Justru gue lupa. Sama, gue pun juga gitu. Kok tiba-tiba nyambung aja sampai sekarang? Iya, Parah ya. Accident di apa? Tapi yang sangat amat gue inget banget ya, accident yang, accident kayak gubrak. Accident apa tuh? Nah, maksudnya kejadian yang gue inget banget jadi akad sama lu itu udah mulai kayak final project. Apalagi pas lagi kita syuting untuk salon di salon. Oh enggak, gue salon nggak bareng sama lu. Kita juga gue atau skip itu tuh. Skip ya. ya. Asli, maklum udah tua. Yang lu ingat apa? Coba. Yang Yang gue ingat banget bener-bener pas udah mau final project, beberapa mata kuliah final project, dan bener-bener kita jadi klop banget sama anak-anak yang lainnya. Syuting yang di Barito, yang buat kementerian atau government Oh, gitu. Pak Ermil yang gue jadi tukang koran. Iya, terus gue sama yang anak-anak lain itu sosok jadi kayak anak-anak gaul, retro. Anjing tuh pakai bus, gue pakai naik di atas gerobak ya kayak Dan lo tahu ya, gue sedikit cerita. Ini gue inget banget. Jadi gue satu mata kuliah sama Kidi. Di mata kuliah Pak Ermil. Tapi gue kangen banget sama lu Pak Ermil. Programming ya, gue lupa programming gitu ya. Iya, dia pokoknya sesuatu lah, dia seseorang di dunia PR kan. Iya. Jadi gue terkenal sih pada zamannya ya. Jadi gue itu sama Kidi masuk ke kelas dia. Ya. Ujian akhir kita apa Kay? Apa sih? Pokoknya ujian akhir yang final itu syuting. Iya, jadi ujiannya adalah membantu project iklan dia. Iya, kemudian dia dapat kayak project kayak government ya, tapi spesifiknya gue juga lupa sih. Dan kita dijadiin talent. Gue jadi lu anak-anak borjuis, Ya. gue jadi tukang koran. Kalau ada HP gue bisa gue tunjukin nih, sumpah. Ini ada ya di Instagram gue yang gue udah lupa password tuh masih ada video foto-fotonya. Oke. Boleh gue tunjukin dong kayak ini. Anjir. Guys, lu tahu guys. Kelihatan gak sih? Coba tolong. Coba. Mau merah. Kelihatan jelas gak?
Ini gue main iklan sama Kidi untuk program Tapi pemerintah. gue gak pernah lihat Bo iklannya. Ada. Ada ya? Di TVRI. Ada nggak ya di YouTube? Boleh lah ya. Nah, jadi gue kenal sama Kidi tuh udah lama ya, dari zaman LSPR ya. Tapi kalau ditanya, lu pertama kali ketemu Kidi di kampus itu kapan sih? Kok lu bisa tiba-tiba akrab sama Kidi? Itu kejadiannya gimana sih? Jujur, gue lupa. Lu inget gak sih? Lu inget gak sih? Gua pun juga lupa sih Ki sebenarnya, ya kan? Karena di kampus kita itu semester awal sampai semester 2 itu nggak langsung penjurusan. Biasanya di beberapa kampus itu kan ada penjurusan langsung, ya kan? Lu mau ambil apa? Nah, kita itu terpecah di semester 3. Di semester 3 itulah gue ternyata sama Uki satu jurusan, terus gue lupa, bener-bener lupa, nggak tahu. Bahkan kayaknya bener-bener nggak inget gitu. Yang gue ingat adalah begitu pas sudah mau exam, final exam, tau nggak sih Ki? Dan yang paling banget gue inget adalah pada saat kita syuting bareng. Syuting yang final exam dari dosen kita, Pak Ermil. Itu dia lagi suruh anak-anaknya ya bikin iklan. Gue lupa iklan apa sih. Jadi gini, Pak Ermil ini dosen favorit kita banget Ki ya. Banget. Dia itu ngajarinnya itu benar-benar out of the box. Dia Tapi masuk ya? Masuk. Dia itu orang yang dibilang parubaya sebenarnya ya. Tapi fashionnya, karismanya, semua perempuan di kelas gua pada kelepak-kelepak sama Pak Ermil. Salut Pak Ermil. Salut. Gua salut buat sama dia. Jadi, ini kita cerita sedikit aja ya, Pak Ermil tuh orangnya seperti apa ya. Iya. Dia pernah ngomong gini ke satu kelas untuk semua laki-laki yang ada di kelas. Dia tahu nggak bilang apa? Gue nggak ingat. Sorry, ke cewek, ke perempuan. Ah ya, kalau itu gue tahu. Nah, Coba. jadi Pak Ermil bilang, hai mahasiswiku, kalau kamu ingin pasangan yang setia, kamu menikahlah dengan anjing, katanya. Loh, Pak, kok gitu sih? Dia jawab dengan santai. Karena lelaki yang setia dan sempurna itu sudah meninggal semua. Satu, Nabi Muhammad. Kedua, Yesus Kristus. Ketiga, Siddhartha Gautama. Dan Pak Ermil melanjutkan, terus siapa laki-laki yang pantas untuk wanita-wanita yang ada di dunia sekarang? Pak Ermil menjabarkan adalah, ya ingat gak sih? Lelaki di dunia sekarang cuma ada 2 tipe. Kalau nggak bajingan, homo. Tapi benar juga sih. Tahu nggak dia mirip? Iya, bener ya. Itu kenyataan. Dan Pak Ermil bilang, saya lebih milih jadi bajingan, katanya. Tapi saya adalah bajingan yang baik hati. Bajingan yang baik hati itu seperti apa? Yang bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarga, pasangan. Ya nggak sih? Apalagi sih? Gue lupa. Intinya sih, kalau gue lupa sih yang detailnya kayak gitu ya. Tapi intinya kita balik lagi yang tadi maksudnya Pak Ermil untuk laki-laki, yang mendingan lu jadi bajingan, tapi ya lu masih suka wanita. Please tolong, masih banyak wanita cantik yang butuh laki-laki. Tapi satu ya, walaupun ya jadi bajingan, lo jadi bajingan punya tanggung jawab, biar lebih keren, lebih berpride, lebih berprivilege, ya nggak sih? Betul nggak? Satu yang gue ingat dari Pak Ermil. Para wanita, kalian boleh mure, tapi ingat, jadilah PI. Lo tau nggak PI apa? Gue lupa. Pelajar intelektual. Jadi lo tuh jangan cuma ngejual panas doang, otak lo juga dijual, di-upgrade. Yes. Oke, balik lagi ya. Jadi pertemuan pertama kita yang bikin kita lebih bonding kali ya. Pak Ermil ini bikin final test, bukan ujian di kelas. Iya. Dia punya project iklan untuk Government lah, something like that lah ya. Dan dia mengajak mahasiswa-mahasiswanya untuk berpartisipasi menjadi talent. Ya, nggak sampai situ. Udah nilai kita pasti A, nggak pakai ujian, dan tahu nggak apa? Kita tetap dikasih amplop. Iya, tetap dapat amplop, makan juga. Gila. Nilainya nggak nanggung-nanggung. Oh, berarti yang memersatukan kita Iya, adalah iya. Pak Ermil. Halo Pak Ermil. Mungkin masih ingat sama kita? Bapak saya selalu dengan keluarga bapak anak dari istri bapak ya. Sebelum mulai, tambah 2 kali dikit ya. Ayolah, udah mau habis nih, mana sih? Ini dong. Cak. Minuman gini mana? Minuman gini.
Wah, Cak, tolong Cak. Wah, jadi gitu Manis ya? ya, Bo? Iya, jadi gitu ya, jadi gitu ya. Sama aja gue udah pahit. Tungguin dulu, tungguin. Kita chat lagi, kita chat lagi. Dan lucunya Ki ya, kita kan ketemu di kampus London School of Public Relation ya. Nih, sorry. Kayak ini tadi, kayak SpongeBob yang London School of Public Relations. Oh, udah imajinasi. Iya, London School of Public Relations. Oke, jadi lucunya adalah gue ketemu sama Kidi ini di LSPR, tapi kita juga sama-sama tumbang di LSPR. Tahu nggak? Kenapa? Aduh, sorry gue kata. Aduh, bener-bener deh ya. Maksud gue, sesuatu orang biasa termotivasi itu kan sesuatu yang bagus ya kan, menggapai cita-cita. Gue menggapai cita-cita, tapi kenapa gue tumbang di LS? Gue ngeliat siapa yang ini Facebook Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ya lo gue udah lama gak makan keju. Masuk ke besar ya pokoknya. Sama yang pembuat Apple, siapa? Steve Jobs. Steve Jobs. Nah, mereka pada nggak lulus kan, nggak pasti lulus, tidak menyelesaikan. Iya. Ya nggak sih. Disitulah gue pede, gue pede kayak ya udahlah, santai lah, gue kuliah, nggak apa-apa, gue selesai. Setidaknya gue masih punya passion, gue masih punya semangat, tapi gue nggak menyarankan juga sih, itu gue balik lagi ke orang-orang yang masing-masing ya. Tapi dari diri gue melihat mereka itu jadi motivasi gue yang itu gue tidak menyelesaikannya. Dan stupidnya gue sempat nyelesain bukan sih, Melanjutkan. gue sempat melanjutkan lagi gitu kan, Effort. iya gitu kan, terus tapi ya tetap juga emang nggak bisa lulus kayaknya. Karena kita kita punya gelar tau Gelar apa? di LSPR, kita punya loh Apa? alumnus, alumni tidak lulus. Kini Vanessa S. Apa? Nggak nyambung anjing. Bangsat. Nggak nyambung. Tapi gue mau bikin ntar di Instagram gue. Apa Kan tuh? ya kayak beberapa temen gue Instagramnya bla 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 S Iko bla 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 gue S alumnus apalah pokoknya, coba kita sebut kata-katanya deh PL gue. Ya itu Kidi Vanessa S alumnus. Udah, itu bisa dipakai. Aduh, gue mikir, udahlah gue Tapi- Cheers aja dulu kali ya, biar gue bisa mikir. Terus sebelum cheers, Kidi Vanessa S alumnus, ya kan? Alumni tidak lulus. Bisa lo taruh di sosial media lo, tapi integritas, reputasi dan image lo degradasi dong. Otomatis Saya degradasi lawannya. dong. Walaupun nggak lulus di komunikasi kita, tapi tetap image, pride, and privilege diri harus di atas. Iya. Tetap Utopia. penyanyi. Ya, kalau hujan turun na. Lagu FTV itu lagu iya, FTV. iya. Cis dulu. Gila, ini enak banget sih. Boleh lah, Pipe. Sponsor kita. Ya, Five masuk ya. Oke. Cerita lucu itu tuh banyak tau, oke? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Contoh, lu itu jujur ya, ini gue jujur. Banyak banget semua temen gue yang cowok-cowok. Suka sama gue. Tapi ya. Serius. Gua nggak mau nyebut nama ya, nggak lingkaran LSPR, nggak lingkaran, nggak circle gue di luar LSPR. Itu sampai contoh terbarunya ini, bapak gua. Semua bilang Kidi itu cantik, manis, bla bla bla. Gua kenal dia dari awal. Kayak. Untung aja gue benar perempuan ya. Coba kalau gue ternyata lu cinta Luna Bob. Enggak, gue dulu agak meragukan kalau lu perempuan. Untungnya gue udah punya anak, guys. Iya. Ingat, anaknya Kidi manggil gue adalah uncle. Ya, banyak cerita lucu kayak ya sebenarnya ya. Banyak dan surprising, gila. kita masih main ya, walaupun sekarang udah menjejaki kepala 3 tapi masih main karena kemarin baru aja beberapa hari yang lalu gue nggak di sosial media ada yang bilang puasin lo main sama teman-teman lo karena nggak tahu kapan lo akan terpisah dengan kayak karena lo menikah lah, karena lo karir lah, tapi gue sekarang gila ketemu yang lain. We are still together. Sampai nabrak. Itulah, tapi banyak drama juga sih ya.
Kita pernah berantem, kita pernah berantem. Nggak mulus, pertama gitu nggak mulus. Kayak ya, kalau gue boleh cerita ya, zaman Kidi yang lagi hamil Akio kan, Akio yang ponakan yang gue sayang banget kan. Ya waktu itu kan masa jahilnya gue yang masih muda dan gue nggak cukup dewasa kan. Gue nggak mengerti di saat dia lagi mengandung Akio, ternyata tuh cewek itu gampang banget ya kalau hormon berubah atau gitu-gitu tuh mempengaruhi mood ya. Iya, karena itu hormonnya bergejolak ya. Dan gue nggak tahu ada hal seperti itu. Tiba-tiba Kidi lagi bunting maki-maki gue di Instagram, di kolom komen, dan di situ zaman gue jale ya. Di situ kan gue dalam keadaan tidak sadar ya. Kok Kidi gini sih? Dan nolaknya gue adalah gue maki-maki dia juga di sosial media. Jadi pertemanan kita sebenarnya tuh nggak mulus-mulus banget ya. Gila, naik turun. Itu kalau lagi ramai kayak zaman sekarang nge-booming banget hukum UU ITE. Kelar kali kita di pengadilan. Enggak. Karena lu nggak punya power, gua nggak punya power. Jadi tapi kan kayak menjelek-jelekan. Enggak, netizennya adalah circle kita. Dulu gue suka banget sama sosial media Pet. Kenapa? Karena itu berbanding kayak close friend ya. Zamannya Pet cuma beberapa temen doang. Nah di situ jadi isinya Pet itu ya teman-teman kita aja sih. Dan teman kita bilang, hahaha, ya lagi berantem. Gitu doang nggak sih? Dan friendnya terbatas, ada maksimal, ada maksimalnya. Itu makanya nggak. Dan itu lebih sehat ya, itu lebih sehat ya. Nggak toxic gitu. Tapi seru aja. Gue kangen banget main Pet. Kangen banget. Tapi kalau kita tarik lagi cerita lucunya ya, apa ya cerita lucu? Tahu gak sih karena terlalu banyak gue mau cerita yang mana gitu loh. Gak apa-apa, masih ada proses edit. Kita tuh pernah bener-bener kayak susah bareng, seneng bareng. Dalam arti ya susah seneng bareng, gitu kayak suami istri ya nggak sih? Tapi bener-bener gue amit gitu ya kayak amit. Itu tuh yang kita punya duit, salah satu dari kita nih punya duit banyak ini ya, namanya zaman kuliah ya, punya duit sejuta aja kayak sultan. Iya sih? Jalan nongkrong mana minum apa pesen aja beli. Nggak sih anjing sejuta dong, coba kalau sekarang nggak deh, gue beli bir aja. Lo tau nggak kenapa kita punya hal yang sama kayak gitu? Punya kesamaan itu. Scorpio sih. Lo kalian harus tahu. Scorpio itu terbaik. Dan kita Scorpio. Nah, ulang tahun gua 26 Oktober. Gua 27 Oktober. Dan kita sering banget ngerayain ulang tahun bareng berdua. Yes. Dan lu pernah dengar gak sih ada kayak statement orang yang mengatakan, "Hey, cewek cowok itu nggak mungkin sahabatan." Oh iya, gue pernah dengar. Gue pernah dengar. Pasti salah satunya adalah akan baper, gini. Oke ya. Boleh gue jawab nggak? It's totally bullshit, man. Enggak. Kita bisa. Sama sekali nggak ada chemistry apa baper-baperan sedikit pun nggak ada gue. Mau dia kencing sembarangan depan mata gue juga gue kayak, apaan sih lo anggap gue perempuan? Ki gue perempuan. Gue pikir dia punya kontol. Kalau dia kadang-kadang gini loh maksudnya. Orang-orang yang di selebgram bikin quotes. Iya. Dia itu bikin berdasarkan referensi hidup dia. Ya mungkin karena mereka itu orangnya gampang baperan kali ya. Mungkin lo nggak biasa diperhatiin sama laki atau perempuan ya asik. Jelek banget ya muka gue. Nggak, kalau gue nggak sampai situ kayak. Simpelnya gini, kenapa kita bisa sahabatan deket banget? Bukan. Gue cuma punya satu alasan kenapa gue bisa klop banget sama Kidi. Tanpa baper, tanpa apa. Kenapa gue bisa sahabatan banget sama dia sampai deket banget? Cuma satu alasannya. Nggak muluk-muluk kok. Gue nggak bisa sange sama Kidi. Lu mau? Ya nggak juga dong. Tuh masalahnya adalah gini. What if ya kita berimajinasi aja. Sewaktu-waktu tiba-tiba, anjing gue bisa sange sama Kidi. Kita bubar, men. Iya sih, kita bubar. Kalau ya. Kita bubar, men. Iya, tapi sampai detik ini ini lucu lagi. Kan kita mau bikin kita punya proyek yang lain ya. Bikin mini seri ya. Adalah skenario yang dibikin sama produser kita kan. Iya nggak sih? Yang main lu sama gue gitu kayak pasangan. Ki ada adegan ya lu sama Kidi ciuman.
Gua nggak tahu gimana cara ngedapetin chemistry itu. Gua nggak mau. Gua nggak tahu gimana cara dapetin chemistry. Tahu nggak kenapa gua nggak mau? Tolong. Tahu nggak kenapa gua nggak mau? Jijik. Ki. Ya nggak cipokan juga dong, Ke. Nggak cipokan juga dong. Lucu ya, lucu Lucu ya. sih, gue gak habis pikir, shock gue shock nih, shock. Ah, najis, bangsat. Aduh, tapi bener gak ada. Kan gini, maksudnya gue sama Uki itu berteman yang nggak mulus juga, berantem Iya, emang bukan berantem ada, yang baper ada. apa gimana gitu Ada. kan. Dan perhatian ya perhatian, gue perhatian dia perhatian. Kalau misalkan gue pulang malam pun sebisa mungkin dia tetap take care gue loh. Gila, take care gue. Sekarang perempuan mana bu di misalnya kayak gitu pasti suka ada baper kan, tapi gue mau Uki sama sekali enggak. Dan even Uki pun kalau lagi mabok atau lagi apa gue take care dia juga nggak ada baper. Lu baper ya sama gue? Ih, baper banget, Ke. Nggak, gue kasih ketek. Jadi ya, kalau ada selebgram yang suka kasih motivasi, quotes bla 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 bilang tidak mungkin laki-laki dan perempuan bisa bersahabat. Nggak bisa. Gua bantah. Nggak bisa, maksudnya nggak. Gua itu salah. bantah, gua Itu bantah, salah. gua bantah. Bisa, lu nggak bisa, gua bisa. Kalau lu ngomong nggak bisa, ya buat lu aja, bukan untuk kita. orang lain. Referensi orang beda-beda. Mungkin Jadi pertemanan- jangan sotoy. Ya, iya sorry. Maksudnya mungkin pertemanan dia masih belum selama kita atau gimana gue nggak tahu. Kita tapi dari kapan sih? 2012 ya? Semester 3. Semester 3 2012 nggak sih? Hmm. Kita masuk nggak 2010. Sorry to say ya untuk yang akan gue tanyakan ini, kayak yang sekarang hidup lu gimana sih sekarang? Hidup gue, aku bahagia, tapi hanya di sosial media. Iya. Yang gue tahu sekarang kan lu lagi struggle banget ya Iya. dengan kondisi Iya. lu yang sebagai single Ya, parent. sekarang gue udah single parent. Udah. Ponakan gue, anak lu, Akio, yang lu ngerawat dia orang gitu, iya kan? Dan sorry tanpa kehadiran sosok bapak. Nah, apa sih yang lu rasain sekarang? Gue tarik napas dulu ya. Gimana kalau kita cheers dulu biar relax. Cheers. Tapi sorry, nggak keberatan kan gua kita. Oh, santai aja, santai lah. Udah kok, itu juga kayak hal yang kayak gini tuh nggak cuma gue, ya nggak sih? Ya. Yang akan ngerasain itu single parent nggak cuma gue, woi, di dunia ini. di Teman-teman kita banyak loh. Teman kita banyak, bahkan Ya, yang betul. kita nggak kenal pun juga ada, dan mungkin mereka masih ada yang lebih parah kejadiannya dibandingin gue. Iya, tapi pasti lah, bukan mereka gue. Ya. Gue udah lama dari 2017 ke 2021, 3 tahun, anjing udah mau 4 tahun cuy. Udah 4 tahun lebih, mau 5 tahun gue sendiri. Gue 2017, bener-bener. Berarti lu 4 tahun ini sudah menjadi single parent ya? Iya, mungkin udah 3 tahun, ternyata 4 tahun. Hai guys, How you feel? aku How you feel? jujur, 2 tahun pertama itu tuh gue stres banget. Sampai, ya gue sampai ke dokter psikolog. Gue sampai ke dokter psikolog, gue pikir mungkin, oh ya mungkin diri gue ada masalah. Karena dulu mantan gue itu dan keluarganya dia ya selalu ngejatin gue, ngejudge gue. Ah gila, dulu lo tuh sakit jiwa, gini lo tuh gue gak paham banget ya tentang istilah sakit psikolog manusia itu gimana. Pokoknya di atasnya bipolar, jadi ada kayak level-levelnya itu ya ternyata ya. Biar gue gak tau banget. Dan ini lu didiagnosa di atas bipolar? Di atas bipolar, dan itu anak yang masih di bawah umur ya, salah satu anaknya si mantan suami gue nih kan sama Duda ya, udah nggak tahu dia. Oke. FYI. Sulit sih. Enggak ada yang janda. Tapi emang ya, maksudnya ini true story ya. Oke. Gue gak ada maksud ngejelekin, tapi gue cuma ngomong based on my story yang memang Lu alamin. story, Lu alamin. story banget kayak gitu. Dia dan itu mantan suami gue sendiri yang bilang sama gue, lo tuh gak mau sama anak SMA yang apa-apa browsing bla-bla. Lo tuh gak bisa browsing, jadi kayak itu pengetahuan gue tuh kembali banget, sedih gak sih? Oke, sorry gue potong. Jadi menurut lu bisa dibilang dilecehkan secara intelektual oleh
Si doi gitu ya. Karena kita ex alumnus kali ya. My goodness. Karena kita ex alumni tidak lulus ya. Terus. And then. Gue sampai di judge dan gue pikir adalah namanya anak-anak mungkin ada sesuatu yang kayak gak cocok. Karena gue dulunya cocok, akrab, deket, ya intinya nyambung lah. I know him. Ya, betul lah ya. Sampai tiba-tiba ke keluarga besarnya. Dia bilang, oh gila nih, ini lu tuh aku udah kasih bipolar, pokoknya tuh banyak deh. Gue tuh kayak punya penyakit kejiwaan. Sampai gue pikir, apa ya? Sorry, gue tahu dikit. Yang mendiagnosa itu psikiaternya. Keluarga. Oh. Akhirnya dia bilang, ayo ke psikolog. Aku temenin. Dia bilang kayak gitu kan. Gue, ya udah, untuk kebaikan gue dan anak gue. Gue selama gue menikah, sama gue hamil, punya Kio dan seterusnya ya sampai gue bercerai, gue selalu ya sekarang sebenarnya selalu memfokuskan anak gue. Jadi gue harus grow up, gue harus upgrade diri gue. Itu hanya untuk anak gue. Dan gue gak ada kepikiran gue kenapa pisah, ngerti gak sih? Gak ada yang mau siapa. Belum ada kepikiran. Dan gue nggak mau, saya ya udah dia tahu lah jualannya kayak gimana. Sampai awal banget gue baru nikah, aku bilang gini sama anak ibu, kalau tiba-tiba ada wanita yang datang ke kamu minta dia minta subsidi ini itu kenapa aku gue sampai udah ngomong gitu loh, gitu loh, udah tuh terus sampai itu ya yaudah singkat cerita ya itulah gue di pojokan, gue nyampe ke jiwa, gue ikutin lah alurnya ke psikolog karena ya itu gue mengupgrade diri gue untuk mengecek diri gue apa iya gue sesakit itu, apa iya gue segila itu. Udah dong, karena pada saat itu gue kayak gak ada teman. Artinya ada elu, ada teman-teman yang lainnya, tapi gue yang selalu fokus sama diri gue yang keluarga gue. Gue ikutin sampai ada gue berhenti ASI, kan juga anak gue tuh ASI eksklusif kan, gue berhenti ASI eksklusif. Ada itu masih cukup banyak ya, masih bisa berhenti, tapi kan gue dapat obat. Gue sampai dapat obat. Oh, gue nggak tahu, pokoknya gue tahu. Gue rasa gue perlu minum ini karena balik untuk ketenangan jiwa gue. Semacam antidepresan atau iya, or something. Oh, oke. Iya tuh. Gue minum. Bawahnya tidur, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti itu, gue tidur. Ngablu gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau sekarang ngerti enak. Iya. Gak usah disensor. Just kidding. Terus udah dong, tinggal jatah gue kan sudah dapat. Wah nggak berani gue tidur mulu. Sedangkan di rumah gue cuma berdua. Gue udah pisah rumah. Udah pisah atap rumah ya. Gue udah pisah atap. Tapi kan anak gue sekolah masih teman. Gak mungkin jadi cuma sama suster sama supir kan. Gue masih teman, anakku masih umur tahunan, masih temenin. Iya, 1 tahun dia. Akhirnya 1 tahun dia. Iya. Dan gue harus bangun, gue gak mungkin tidur mulu kayak gitu kan. Gue pernah ngomong ini sama suami, oh kayak gini jangan bunuh gue aja deh sekalian, capek gak sih kayak gitu kan, lu bunuh gue aja. Sorry gue potong. Di saat momen itu lu akhirnya berpikir ingin mengakhiri hidup lu ya? Gue nggak ada, maksud gue nggak ada mencoba untuk bunuh diri, enggak, tapi daripada ada di kepala? Ada di kepala, ada Pak. Terus tadi gitu, mati. Udah tuh, bawa kata gue, boleh makan. Mau nambah gelas dulu? Nambah kalau masih bagi. Udah lah, pokoknya 2 tahun awal gue mencoba perpisahan, dan gue orang yang biasanya selalu masalah tentang dari yang kan masalah hukum ya, tadi kayak bikin KTP itu selalu nyokap. Jadi gue selalu bikin KTP, bikin paspor tuh nyokap. Yang gue tau gue datang foto kayak gitu. Nyokap yang handle semua administrasi jadi gue ya? nggak ngerti itu tahap-tahap ke situ, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya gue yaudah kalau mau keluar rumah, gue keluar rumah, terus gue bilang sama dia istirahat nggak apa-apa. Yaudah, gue bilang dong istirahat di rumah. Gue juga taunya pisah rumah, terus gue sakit nih tenggorokan gue. Kalau orang nggak tahu sangkanya gue bisa berantem tuh nggak sih, gue kayak jagoan. Tiroid? Iya, tiroid. Bisa pakai mantan gue. Iya. Yang lu tahu dong. Iya. Nah itu tuh ternyata karena gue stres. Iya. Itu faktornya. Dia nggak tahu. Masih stres dan gue mikir, gue kan terus dia udah kelihatan nih, gue yang sakit, gue sampai karena gue mau dioperasi, gue bilang gitu. Tapi nggak sih dijudge, gue
segelap itulah, segelap itu, sebucin itu ya sekarang gimana nggak sayang ya nggak sih? Nikah, Bo, punya anak ya kan pada saat itu gitu kan. Kalau cuma baca-bacaan ya udahlah, gue cuma berserah diri sama Tuhan, sama Allah ya nggak sih gitu. Ya gue pikir ya udahlah. Dan itu masih belum ada kepikiran cerita, ya masih istirahat dulu untuk bisa rumah ya kan. Gue bilang gue mau kontrol, tapi gue mau kontrol. Aku udah salah dengar. Gue takutnya kontol. Aku punya kontol. Enggak, aku nggak mau kontrol. Oke. Intermezzo. Aku mau kontrol sih, gue bilang temenin gue lah, itu jangan sih. Karena seorang istri butuh perhatian dari. Iya kan? Iya dong. And then? Kontrol untuk pertama kalinya dia nenangin gue, kontrol sakit ini tiroid. Itu udah sekian gue mau operasi gitu kan, sebelumnya gue udah sendiri jalan kan, lagi nunggu dipanggil dokter. Lo tau dia ngomong apa? Si mantan suami gue, dia bilang aku lagi ngajar pakai pengadilan. Are you fucking kidding me? Answer my question. Are you fucking kidding me? Gue tinggal beberapa hari lagi. Answer my question. Are you fucking kidding me? Iya. Bercanda? Lu bercanda? Gue nggak bercanda, maksud gue it's true. Gue tuh nggak ngelebihin dan nggak ngurangin, dan itu namanya. Dan gue inget banget kalimat itu di tempat lagi nunggu. Tapi dia bisa sambil pegang tangan gue gitu kayak. Aku lagi gue kira kita mau istirahat. Gue lagi sakit. Gue tinggal berapa hari lagi tuh mau operasi. Gue bilang gue salah apa? Gue akan make up itu semua. Gue baru denger ini di sini loh. Lu nggak pernah cerita ini di luar loh. Oh fuck lah, anjing. Dia nangis deh. Kadang yang gue nangis. Tapi anjing. Tapi bener-bener tau. Anjing. Gitu. Udah tuh. Gue pikir, ya udahlah, gue mencoba ya, gue mencoba. Aduh gue. Itu tinggal beberapa hari lagi. Nggak kuat. Iya. Ya oke. Gue bilang, please tunggu sampai aku ke tempat baru kamu lanjutin pertanyaan. Cuman itu doang lu keluarin. Gue cuma ngomong gitu. Nggak ada kalimat lain. Apa? Gitu. Gue pengen kepala gue pengen. Anjing kalau besok gue operasi gagal, gue nggak punya suara. Atau gue mati. Lu bayang operasi di leher. Ini kan tadi udah di leher anjing. Tadi gue udah di leher. Either gue nggak punya suara atau udah gue lewat. Itu kan tipis. Di sini kan tipis. Lu tau kan mantan gua punya masalah sama gitu. Gitu. Masalahnya tumor, ya jadi tumor sih ya. Kalau gua nggak operasi, takutnya pindah ke sana sini. Dan gua pikir gua masih ada asuransi. Gua nggak tahu ke depan gua seperti apa. Gua takutnya kan kalau gua nggak membersihkan, saya menghilangkan penyakit dalam diri gua, terpindah dan menjadi besar, gua nggak punya biaya. Gua mikirnya ke situ-situ gitu. Akhirnya gua rasa gua masih biasa sih. Gua selesai semua yang ada major dulu, gua keluar. Udah tuh. Kayak itu bukan masalah lagi ya. Terus saya pasti aku udah enak. Enggak, aku udah terlanjur ngaji lagi. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa. I feel you. Kalau gue di posisi kan gue tapi karena ini jiwa gue cowok ya, kalau gue cowok ya, karena gue cowok gue ya. Rasanya tau nggak apa? Gue ya sensor aja deh ya, terus gitu lah. Oke. Ya mungkin kalau beberapa teman cowok gue tahu cerita gue kayak begini ya sama, pasti akan berpikir anjing temen gue nih, gue baru denger sekarang pas di depan kamera, lu nggak pernah cerita di karena pada saat masa gue yang drop itu gue udah nggak bisa komunikasi lagi sama teman-teman lama gue tuh udah terlalu kalut sama masalah gue gitu kan. Gue udah terlalu kalut banget sama masalah gue. Jujur gue shock banget itu. Itu dari yang pertama terakhir. Udah belas tinggal. Lanjut, kita kuat.
kuat, kita kuat. Amin satu, dia nanya sama gue, gimana? Di rumah nggak bisa mau operasi, gue istirahat. Oh nggak main? Kan lu pernah main? Barang bilangnya. Gue bilang gitu. Ya sepatunya saya setelah pas lagi gue sama dia, gue nggak nongkrong lembung kan. Dia kan hilang kan gue karena itu jam gue pokoknya setengah 10 udah masuk kamar. Nggak bisa jam 10 gue udah ngantuk banget gitu. Dia tuh ke bawah terus sampai dia bayi. Terus yang di rumah besok gue mau ke ASI. Oh sama siapa? Gue sama almarhumah si Lala di rumah. Gue bilang gitu. Rest in peace lah. Oh kan We love you. Terus dia gitu, oh ya udah dong ya. Nggak kamu tiba-tiba nanya. Nggak taunya, nggak ada setelah 30 menit dia datang ke rumah. Gue pikir, oh ya udah mau lihat anaknya. Ya gue senang, maksudnya lu nggak perlu ngaku kan anak gue aja. Husnuzon, Iya. berbaik sangka. Iya, berbaik sangka. Oh ya udah. Sekarang udah datang ngapain? Bawa surat perjanjian perceraian. Hamil 1, gua mau operasi. That's a true story. Gue gak tau, gue pengen anjing besok gue operasi kalau lewat gue walang tapi gue kayak anak gue gimana Mereka menganggap gua hamil punya lagu nih hamil 1 malamnya besok pagi gue dapet di rumah sakit kayak apaan nih? Amin dong. Kamu tanda tangan kamu baca kan ada ini surat dari Paris iya. Gue tapi nggak mematahkan semangat dia. Gue cuma bilang gue mau lawan lo nanti ya aku berkuasa mari kita bikin gue tuh cuma dari udah doang karena ketika gue nikah sama dia gue mau milih hidup gue sama dia kita gue sama tapi ketika gue harus gue mengalah gue mikir gitu gue gak mau gue capek anak gue yang gue sakit tapi pengorbanan yang hidup gue tapi buat keluarganya dia kayak apa Sorry, you're similar like my mother. ini pasti banyak Relate pak. kayak gue baca tuh kayak cuma gue cuma minta tuh kita jadi cerai ya Lu masih begging. wah gila gue tau gak sih gue gini apa ya please tapi gue pengen cerai ya rumah gak apa-apa apa ya tapi please status anak jangan cerai gue cuma mikir gue psikolog anak gue Lu udah merendahkan diri lu serendah itu. gue sampai pernah sujud di kaki ibu lu Tapi mertua lu baik sama lu. Dan lu sujud. gue sujud ya gue tuh kayak please mah bantu ke untuk si Mas Arif pulang ke rumah gue sujud demi lo gue sampai begitu tuh gak sih terus kayak iya nanti mau bantu tapi ya udah promo I don't know, gua nggak tahu gua harus merespon apa. But gua cuma bisa bilang satu. I feel you. iya sih makanya gue kayak As a son yang memiliki parents banget similar like that lah. dia punya kamera dan gue nanti anak gue grow up gak akan seperti gimana ke bapaknya ya tapi gue selalu ngasih positif gue gak pernah ngejek-jekin bapaknya kenapa tuh? Buat anak gue kan udah ngerti dong siapa bapaknya biasanya dia pernah main dengan memori jadi ada gitu gue bilang dia pernah nyari pakai itu dia di kerja Lu nggak mau ngejelekin dia di depan anak lu ya? Enggak. Tapi waktu pas saat awal gue cari, gue bingung tuh mau cerita sama siapa. Anak gue masih bayi, cuma emang adalah jadi lu nggak tahu kemana. Karena gue capek, gue nggak tahu mau ngomong apa. Kata rumah bayar, oe kayak gitu loh, ke rumah 1 tahun gitu. Nanti gue bilang, anak lu nggak bisa tidur nggak ada lo, coba lu video call dulu malu. Alah, halo, saya mau bilang gitu, banyak kalau orang sama siapa yang yang maksudnya lu udah nggak peduli. Gue nggak peduli, yang gue peduli anak lu nyariin nggak bisa tidur. Ada yang bilang bukan video call anak gue sana sama suster gue keluar kamar gue kayak gitu gue keluar kamar dia bisa walaupun ya gue difasilitasin ini itu tapi melalui hidup gue tuh kayak di penjara mobil gue di GPS ya Oke. email gue di sadap
sedikit. Ada lu belum bisa lihat. Lu tau kan gue pernah lah di masa jaya kerjaan gue bagus, duit gue bagus atau bla 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 ya bla bla bla. Tapi di ujung itu gue nemu satu kesimpulan, bener-bener money cannot buy happiness. Gue ngerasain itu. Dan ya, memang ya walaupun ada beberapa kayak apa ya yang kayak youtuber tapi sih tapi dia Siapa? malah juga siapa ya pokoknya yang ya Ceritanya gimana ceritanya? tiktokers Oke. tiktokers dia bilang gini Selebgram lah oh tapi di bilang TikTok. iya dia bilang gini lo bilang money can buy happiness ini ya money gue tahu caranya bikin duit tuh bahagia punya duit banyak lagi lo berarti belum pernah ngerasain duit lo sebanyak apa. That's totally bullshit. Thank you.